Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak. Silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Chapter 45.1 Kamu Masih Hidup. Pemahaman yang tampaknya diam-diam antara Zhou Yi dan Wang Dong membuat para siswa berdiri di depan meja Zhou Yi dengan linglung. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Zhou Yi melambai ke arah mereka, kalian bisa kembali dan bersiap dulu. Iya, meskipun ketiga siswa sangat penasaran dengan apa yang terjadi, mereka tidak berani tinggal di belakang. Mereka buru-buru meninggalkan kantor Zhou Yi, dengan cerdik menutup pintu ketika mereka melakukannya. Wang Dong berbicara dengan tidak sabar. Guru Zhou, apakah Huo Yuhao belum kembali? Jika Anda belum melihatnya, mengapa kita tidak pergi ke Departemen Alat Jiwa dan bertanya kepada mereka tentang hal itu? Petik 2. Zhou Yi mengerutkan alisnya, dan sedikit amarah muncul di matanya. Tidak perlu. Saya sudah pergi ke sana untuk bertanya kepada mereka tentang hal itu. Apa yang dilakukan bocah Huo Yuhao itu? Dia mengatakan kepada saya bahwa para guru dari Departemen Alat Jiwa menemaninya untuk mendapatkan cincin jiwa, tetapi ketika saya bertanya kepada Fan Yu tentang hal itu, dia mengatakan bahwa Huo Yuhao mengatakan kepadanya bahwa para guru dari Departemen Jiwa Marsial membawanya untuk mendapatkan cincin jiwa. Bukankah dia berbohong kepada kedua belah pihak? Pada akhirnya, tidak ada yang pergi bersamanya. Jangan bilang bocah ini baru saja memasuki Great Stardew Forest sendirian. Mendengar kata-katanya, Wang Dong segera menjadi lebih cemas. Tidak mungkin. Dia bahkan tidak memiliki keterampilan jiwa menyerang, jadi bagaimana di dunia ini dia akan pergi berburu binatang buas sendirian? Itu terlalu berbahaya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kenapa dia sebodoh itu? Ketika kami saling meninggalkan, suasana hatinya masih sangat normal. Zhou Yi berbicara dengan suara rendah, dia pasti menyembunyikan sesuatu dari kita. Mari kita lakukan. Segera pergi ke asrama kakak kelas dan bawa Bei Bei dan Tang Ya ke sini. Jika mereka tidak ada di sini, maka itulah yang pasti terjadi. Huo Yuhao milik Sekte Tang, sehingga mereka mungkin tahu apa yang terjadi. Jika Bei Bei dan Tang Ya mengikutinya ke Great Stardew Forest, maka itu bisa dijelaskan. Baik, Wang Dong berbalik dan pergi. Saat ini, dia hanya berdoa agar Bei Bei dan Tang Ya belum kembali. Mereka pasti mengikuti Huo Yuhao untuk membantunya mendapatkan cincin jiwanya. Namun, kenyataan tidak hanya berubah karena kemauan seseorang. Dalam beberapa saat, Bei Bei dan Tang Ya muncul di dalam kantor Zhou Yi. Meskipun mereka baru saja tiba, mereka benar-benar kembali. Setelah mendengar bahwa Huo Yuhao belum kembali, mereka berdua tercengang. Bei Bei berkata, Guru Zhou, adik lelaki kami yang masih kecil masih baik-baik saja saat terakhir kami melihatnya. Dia tidak mungkin pergi berburu binatang buas sendirian. Meskipun kami melihatnya membunuh jiwa binatang saat pertama kali melihatnya, ia terluka. Selain itu, binatang buas yang dia bunuh adalah dari peringkat 10 tahun. Kali ini, dia mencari cincin jiwa keduanya. Dengan kekuatan tempurnya, bahkan dengan alat jiwa tingkat rendah dan seni bela diri Tang Sekte kita, itu masih akan sangat sulit baginya untuk menghadapi 100 jiwa-jiwa. Bagaimanapun, kultivasinya masih terlalu rendah. Adik laki-laki kita sangat cerdas, jadi mengapa dia bertindak begitu bodoh? Mereka semua saling memandang. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka hanya tidak bisa mengerti mengapa Huo Yuhao berbohong kepada semua orang ketika dia meninggalkan akademi. Dia belum kembali, dan tidak ada gunanya panik. Zhou Yi cemas, tapi Fan Yu bahkan lebih cemas daripada dia. Sangat sulit baginya untuk menemukan murid yang begitu baik yang bahkan mengungkapkan jumlah talenta yang mencengangkan di bidang penciptaan alat jiwa. Namun, dia benar-benar menetas rencana jahat seperti itu. Akan aneh jika dia tidak merasa cemas. Seperti yang lain, dia tidak sepenuhnya yakin mengapa Huo Yuhao melakukan ini. Namun, dengan pemahamannya tentang Huo Yuhao, dia tahu bahwa dia bukan orang yang tidak bisa diandalkan. Dia pasti memiliki kesulitan yang memberinya pilihan selain melakukan ini. Setiap orang yang dekat dengan Huo Yuhao memiliki pemikiran berbeda. Beberapa dari mereka marah, ada yang menyesal, dan ada yang bingung. Namun, tidak ada dari mereka yang bisa memikirkan alasan sebenarnya mengapa Huo Yuhao menyembunyikan kebenaran dari mereka.
Tapi, waktu tidak berhenti untuk siapapun. Dalam sekejap mata, suatu hari berlalu. Dalam sekejap mata, hari kedua berakhir. Akhirnya tiba waktunya untuk mendaftar ulang di Shrek Academy. Para siswa dari berbagai kelompok tahun semuanya melapor dan mendaftarkan nama mereka. Ujian masuk sudah berakhir, dan para pendatang baru sudah memasuki sekolah. Namun, para siswa dari kelompok tahun lainnya masih menunggu ujian kemajuan yang akan datang. Periode pendaftaran dimulai pada pagi hari dan berlanjut sampai sore sebelum berakhir. Wang Dong sudah menyelesaikan pendaftaran ulang. Setelah itu, dia dengan cemas berdiri di pintu masuk Akademi Shrek dan menatap keluar, menunggu. Mengapa? Kenapa dia belum kembali? Mengapa? Aturan Shrek Academy sangat ketat. Jika Anda tidak dapat mendaftar tepat waktu, Anda akan dipaksa meninggalkan sekolah. Langit berangsur-angsur gelap, tetapi dia masih belum kembali. Saat Wang Dong memandang ke kejauhan, tatapannya sudah agak linglung. Dia baru berusia 12 tahun ini, dan dia sedikit lebih muda dari Huo Yuhao. Selama 12 tahun hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia banyak memikirkan orang lain. Kakinya sudah mati rasa setelah berdiri begitu lama, tetapi adegan kegiatan dan studinya dengan Huo Yuhao di kamar asrama yang sama selama setahun terakhir melayang di benaknya tanpa henti. Mereka pergi ke kelas bersama, berkultivasi bersama, berpartisipasi dalam penilaian mahasiswa baru bersama, menjadi juara bersama, makan ikan bakar bersama, dan menyelesaikan tahun pertama mereka di Akademi Shrek bersama. Saya sudah kembali, jadi di mana Anda? Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan matahari terbenam meninggalkan warna merah pucat di tepi cakrawala. Cahaya matahari terbenam sangat indah, tetapi tidak mampu menerangi kabut di hati Wang Dong. Terlambat, dia sudah terlambat. Dia sudah melewati waktu pendaftaran. Dia tidak akan berhasil, dia tidak akan berhasil. Bei Bei, Tang Ya, dan Xiao Xiao juga berjalan ke pintu masuk akademi. Ekspresi mereka menjadi gelap ketika mereka melihat ke arah langit yang berangsur-angsur redup. Wang Dong bahkan tidak tahu bagaimana dia kembali ke asramanya. Pada saat dia kembali, langit luar benar-benar hitam. Pada akhirnya, Huo Yuhao tidak berhasil kembali tepat waktu baginya untuk mendaftar. Pada saat ini, bagaimanapun, Wang Dong tidak menyalahkannya sama sekali. Selama kamu bisa hidup kembali, itu tidak masalah. Hal yang paling dia takuti adalah Huo Yuhao dimakamkan di Great Stardew Forest. Jika itu terjadi, dia bahkan tidak akan memiliki mayat untuk dimakamkan. Sambil berpikir, Wang Dong perlahan duduk di tempat tidur Huo Yuhao, yang masih tertutup debu. Pada saat ini, dia sepertinya lupa tentang misofobia miliknya. Huo Yuhao, apakah kamu masih hidup? Wang Dong tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tangannya dengan erat. Matanya berangsur-angsur memerah, dan kecemasan yang bisa membuat orang gila muncul di hatinya. Pada saat ini, suara langkah kaki bergegas terdengar dari luar. Ini diiringi oleh suara napas seseorang yang agak berat. Wang Dong mengangkat kepalanya, agak terpana. Tepat setelah itu, seseorang tiba-tiba masuk ke dalam dengan keras. Aku kacau, saya terlambat. Aku berlari secepat mungkin, tetapi aku masih terlambat. Bagaimana mungkin ini bisa baik? Pemuda yang bergegas masuk memiliki ekspresi cemas di wajahnya saat dia bergumam dengan muram pada dirinya sendiri. Mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Dong, dia tersenyum, kamu kembali. Apakah hari ini adalah hari ketika pendaftaran berakhir? Saya kacau, saya terlambat. Ini tidak akan berhasil, saya harus segera menemukan guru Zhou dan memikirkan cara untuk menyelesaikannya pada malam hari. Dengan itu, pemuda itu berbalik, hendak pergi. Huo Yuhao, pekikan yang sangat keras tiba-tiba terdengar, menyebabkan Huo Yuhao yang pergi merasa punggungnya tenggelam. Dia merasakan kekuatan besar menyerangnya, segera membantingnya ke tanah. Kemudian, punggungnya diserang oleh serangkaian tinju seperti topan. Baik, apakah pemuda yang bergegas ke kamar bukan pemilik tempat tidur kosong, Huo Yuhao? Meskipun dia telah menghabiskan seluruh energinya, dia masih datang terlambat. Dia hanya membuang waktu terlalu banyak untuk menyatu dengan permaisuri es, dan dia bahkan tidak tahu berapa banyak waktu yang sebenarnya dia sia-siakan. Setelah Skydream Ichewon membantunya mendapatkan cincin jiwa keduanya, ia meninggalkan dataran es. Setelah menanyakan kepada seseorang jam berapa sekarang, dia menjadi bisu. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk bergegas kembali, tetapi dia masih terlambat satu hari. Huo Yuhao melingkarkan tangannya di kepalanya, merasa agak bingung setelah dipukuli oleh Wang Dong. Dia merasakan dua gumpalan daging lembut di pantatnya bergerak tanpa henti, menyebabkan pantatnya yang lelah merasakan rasa relaksasi yang tidak terasa buruk sama sekali.
Kamu masih ingat untuk kembali. Kau bajingan, kau masih ingat untuk kembali. Aliran air mata jatuh dari mata Wang Dong. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar mengkhawatirkan seseorang selain keluarganya. Begitu dia melihat Huo Yuhao, dia merasakan sesuatu di hatinya hancur. Ini menyebabkan emosinya yang tertekan meledak tanpa terkendali. Tinjunya secara bertahap kehilangan kekuatan mereka, dan dia tiba-tiba mulai menangis sambil duduk di punggung Huo Yuhao. Huo Yuhao awalnya merasa agak suram setelah dipukuli oleh Wang Dong, tapi sekarang dia dungu oleh tangisan yang terakhir. Saat dia ditekan ke tanah, dia tidak bisa bangun bahkan jika dia mau. Untuk jangka waktu tertentu, Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa dia benar-benar bingung. Wang Dong, untuk apa kamu menangis? Kenapa kamu bertingkah seperti perempuan? Huo Yuhao sangat terdiam. Bajingan, tidakkah kamu tahu betapa khawatirnya semua orang? Saya bahkan berpikir bahwa Anda telah berubah menjadi tumpukan kotoran dari binatang buas di hutan Great Stardow. Mengapa Anda harus berbohong kepada kami dan memberitahu kami bahwa seorang guru menemani Anda untuk membunuh binatang buas? Kenapa kamu pergi sendiri? Wang Dong duduk di Huo Yuhao, tangannya memegangi bahunya dengan kuat saat dia berbicara dengan marah. Ini, para guru tidak mungkin tahu, kan? Huo Yuhao bertanya dengan agak bersalah. Sampah yang banyak sekali, Anda bahkan tidak kembali. Apakah mungkin bagi mereka untuk tidak mengetahuinya? Wang Dong menggertakkan giginya dengan marah, ingin menggigit Huo Yuhao beberapa kali untuk melampiaskan amarahnya. Huo Yuhao tersenyum pahit. Aku bilang, kenapa kamu tidak bangun sebelum kita mulai bicara? Kamu tidak berat, tapi kamu tidak bisa terus menekanku seperti itu. Baru saat itulah Wang Dong bereaksi. Seolah-olah dia tersengat listrik, dia menembak lurus ke atas, wajahnya sudah memerah. Huo Yuhao berbalik dan bangkit. Melihat Wang Dong yang dipenuhi air mata, dia tahu bahwa yang terakhir khawatir tentang keselamatannya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa tersentuh. Sambil menggaruk kepalanya, dia berkata meminta maaf, Aku sudah membuatmu khawatir. Saya tidak berpikir bahwa saya akan membutuhkan waktu selama ini. Itu sebenarnya karena saya lupa waktu. Setelah menyeka air matanya, Wang Dong menatapnya dengan ganas. Kau membohongi kita semua. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan logis untuk ini, kami tidak puas. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum nakal. Lihat saja dirimu, kau terlihat seperti wanita kecil yang menangis. Kemana perginya kekuatan penguasa jiwa tipe penyerang? Petik 2. Wang Dong heran. Nada suaranya segera berubah menjadi dalam. Siapa yang kamu panggil seorang wanita kecil? Apakah kamu tidak akan mencari Guru Zhou? Cepat pergi, saya akan mengikuti Anda. Guru Zhou juga sangat marah. Anda sebaiknya berdoa untuk keberuntungan. Saat berbicara, dia mendorong Huo Yuhao keluar dari pintu dengan cara yang agak tidak sabar. Chapter 45.2 Kamu masih hidup. Huo Yuhao benar-benar ingin menemukan seorang guru dan menjelaskan situasinya. Lagi pula, dia tidak ingin dikeluarkan begitu saja. Karena itu, dia tidak menyadari betapa malunya Wang Dong. Setelah meninggalkan asrama mereka, Wang Dong akhirnya tenang. Cahaya redup malam itu ada di mana-mana, dan dia tiba-tiba merasakan ketenangan pikiran saat dia memandang Huo Yuhao yang ada di depannya. Pada saat ini, semua kekhawatirannya lenyap dari muka bumi. Melepaskan bagasi dari hatinya bahkan membuatnya merasa lelah. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda bahkan berbohong kepada seorang guru. Mengambil 2 langkah ke depan, dia mengejar Huo Yuhao. Wang Dong lalu berjalan bersamanya. Huo Yuhao tersenyum pahit, sulit untuk menjelaskan semuanya. Saya akan membicarakannya begitu kita menemukan Guru Zhou. Saya tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang. Petik 2. Wang Dong berkata, bagaimanapun, berhati-hatilah. Saya merasa bahwa terlambat tidak akan menjadi masalah. Meskipun aturan akademi sangat ketat, mereka jauh lebih santai untuk murid inti seperti kita. Bagaimanapun, Anda adalah murid inti dari Soul Tool Departemen. Masalahnya adalah, Anda sekarang harus menjelaskan alasan mengapa Anda berbohong kepada guru untuk menghentikan mereka mengejar masalah tersebut. Selama Guru Fan Yu dan Guru Zhou bersedia melindungi Anda, tidak akan ada masalah besar. Saya yakin Anda mengetahui sifat Guru Zhou. Guru Fan Yu belum mengatakan apa-apa tentang itu, tapi dia pasti sangat khawatir. Huo Yuhao sudah memikirkan rencana selama perjalanannya kembali. Mengangguk, katanya, aku benar-benar punya alasan khusus mengapa aku melakukan apa yang aku lakukan. Saya yakin mereka pasti akan memahaminya. Petik 2. Ketika keduanya terus berbicara, mereka tiba di area kantor guru. Para guru dari halaman luar tinggal di dalam blok kantor.
Lantai bawah adalah blok kantor, sedangkan lantai yang lebih tinggi adalah rumah guru. Namun, Huo Yuhao dan Wang Dong belum pernah ke rumah Zhou Yi. Dengan demikian, mereka hanya bisa mencoba peruntungan di kantor. Keberuntungan mereka tidak buruk sama sekali, lampu di kantor Zhou Yi masih menyala. Bahkan sebelum mereka mencapai pintu kantor Zhou Yi, Huo Yuhao dan Wang Dong mendengar suara-suara deru Zhou Yi. "Fan Yu, apa yang baru saja kau katakan yang ingin dilakukan bocah Huo Yuhao? Kami sudah melakukan semua yang kami bisa untuk mengolahnya, tetapi dia benar-benar berbohong kepada kami dan melarikan diri. Dia bahkan belum kembali. Menurut Anda apa alasannya ia harus berbohong kepada kami? Jangan bilang padaku bahwa seorang guru yang membantunya mendapatkan cincin jiwa tidak akan berguna baginya. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa saya benar-benar akan membuat kesalahan. Awalnya, saya berpikir bahwa dia adalah seorang siswa yang sangat jujur yang bersedia bekerja keras. Saya tidak berpikir bahwa dia akan menjadi anak nakal yang tidak tahu berterima kasih seperti ini. Ini benar-benar membuatku kesal. Jangan biarkan aku melihatnya lagi. Jika saya melakukannya, saya akan menguliti semua kulitnya." Mendengar kata-kata Zhou Yi, Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi menggigil secara naluriah. Dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Dengan ekspresi yang agak memohon di wajahnya, dia melihat ke arah Wang Dong. Wang Dong memandang ke arahnya dengan senyum yang bukan senyum, lalu membuat isyarat yang mengatakan, "Kamu sendirian sekarang. Siapa yang memintamu berbohong kepada semua orang di sini? Siapa yang memintamu untuk kembali terlambat?" "Itu benar." Bersikap kuat, Huo Yuhao dengan hati-hati beralih ke kantor Zhou Yi. Pada saat ini, suara Fan Yu terdengar. "Oke, berhentilah marah begitu. Apakah Anda pikir saya kurang cemas dari Anda? Tidak tahukah kamu betapa sulitnya menemukan murid yang mewarisi? Yuhao lebih berbakat daripada Kaito. Apakah Anda tidak tahu berapa banyak harapan yang saya berikan padanya? Sekarang dia tersesat, aku bahkan lebih khawatir daripada kamu. Tapi, saya merasa Anda mengatakan sesuatu yang salah. Setelah melakukan kontak dengannya begitu lama, saya memahaminya dengan cukup baik. Meskipun dia membuat banyak rencana, dia orang yang sangat baik dan mantap. Dia pasti tidak akan melakukan hal konyol. Karena dia berbohong kepada kita untuk pergi sendiri, saya percaya bahwa dia pasti punya alasan untuk melakukannya. Sekarang, kita hanya bisa menunggu dia kembali. Dengan begitu, saya yakin dia akan memberi kita penjelasan yang masuk akal." Zhou Yi dengan sedih berkata, "Dia sudah terlambat, jadi apa gunanya dia kembali? Bukankah dia akan diusir?" Petik 2. Fan Yu berkata, "Itu mungkin bukan masalahnya. Selama dia memiliki penjelasan yang masuk akal, kita dapat mengungkapkan fakta bahwa dia adalah murid inti dari Departemen Alat Jiwa untuk membiarkannya tetap di akademi. Perlakuannya sebagai murid inti dari Departemen Jiwa Marsial Anda sudah berakhir, jadi dia pasti akan dilucuti dari hak istimewanya jika dia tidak dapat memberikan kinerja yang menakjubkan selama penilaian. Karena itu masalahnya, kita bisa mengungkapkannya. Bagaimanapun, Din Qian sudah jatuh hati pada trik kita." Huo Yuhao merasa tersentuh ketika mendengarkan duo suami istri. Dia telah berbohong kepada gurunya, tetapi mereka masih khawatir tentang dia. Sensasi rasa bersalah yang kuat membanjiri hatinya, dan dia ingin mengungkapkan kebenaran kepada mereka di sana. Suara samar Skydream Ichewom terdengar dalam benaknya, "Jika kamu tidak ingin digunakan sebagai kelinci percobaan, kamu lebih baik mengendalikan mulutmu." Huo Yuhao segera sadar kembali setelah mendengarkan pengingat Skydream Ichewom. Baik, tidak peduli apa, dia tidak bisa mengungkapkan kebenaran. 1 juta tahun jiwa buas, di samping salah satu dari 3 kaisar ekstrim utara, telah menjadi cincin jiwanya yang cerdas. Situasi ini bahkan tidak bisa digambarkan menggunakan kata mencengangkan lagi. Mengepalkan giginya, Huo Yuhao mempercepat langkahnya, mencapai pintu kantor Zhou Yi. Pintu kantor Zhou Yi tidak ditutup, dan tidak ada lagi yang tersisa di dalam gedung kantor guru saat ini. Huo Yuhao mengintip kepalanya tepat pada waktunya untuk melihat adegan yang sangat lembut. Zhou Yi tidak memakai topengnya, dan wajahnya yang cantik dipenuhi amarah. Namun, dia duduk di paha Fan Yu, sementara tangannya memeluk leher Fan Yu. Lengan Fan Yu melingkari pinggangnya. "Uhuk, guru Zhou, saya kembali." Petik 2. Fan Yu dan Zhou Yi keduanya terpana oleh penampilan Huo Yuhao. Zhou Yi tanpa sadar melompat dari paha Fan Yu. Wang Dong tepat di belakang Huo Yuhao, dan dia terpana sampai terperangah oleh adegan ini. Meskipun dia telah mendengar tentang topeng Zhou Yi dari Huo Yuhao, ini masih pertama kalinya dia melihat penampilan asli guru Zhou.
Selain itu, ini terjadi dalam situasi di mana dia tidak menyembunyikan dirinya sama sekali. Huo Yuhao, kamu masih tahu bagaimana cara kembali? Zhou Yi menembak ke arahnya dengan marah. Harus dikatakan bahwa Huo Yuhao benar-benar beruntung. Wang Dong yang terperangah tanpa sadar berkata, Guru Zhou, kau benar-benar cantik. Zhou Yi yang sombong tertegun sejenak. Dalam sekejap, api kemarahan di dalam hatinya berkurang lebih dari 30%. Menghentikan langkahnya, dia menatap tajam ke arah Huo Yuhao, ikuti aku masuk dan tutup pintu. Pada saat ini, Huo Yuhao benar-benar mengerti mengapa Zhou Yi biasanya harus menjaga topeng neneknya di wajahnya. Tidak hanya dia cantik, wajahnya juga sangat lembut dan lembut. Meskipun dia saat ini dipenuhi dengan kemarahan, itu terlalu sulit baginya untuk menjaga efek cerah bagi siswa lain. Sebaliknya, yang lain akan berpikir bahwa dia adalah wanita cantik yang membuat ulah. Fan Yu duduk di sana tanpa bergerak, pandangannya tertuju pada Huo Yuhao. Meskipun dia baru saja membebaskan murid yang dia banggakan, bisakah dia benar-benar tidak marah sama sekali? Menurunkan pandangannya, Huo Yuhao dengan patuh memasuki kantor Zhou Yi. Di sisi lain, Wang Dong menutup pintu setelah masuk. Huo Yuhao berjalan mendekati Fan Yu, berlutut dengan, Putong, Guru, saya telah melakukan kesalahan. Hati Fan Yu pada awalnya dipenuhi dengan api amarah. Huo Yuhao telah kembali, dan dia sedang menunggu murid yang dengan bangga dia berikan penjelasan dengan tampilan yang sangat tegas di wajahnya. Namun, Huo Yuhao tidak memberikan alasan untuk membebaskan diri. Sebagai gantinya, dia langsung berlutut untuk mengakui kesalahannya. Garis kaku wajah Fan Yu segera melembut. Harus dikatakan bahwa guru manapun akan sedikit lebih toleran terhadap siswa yang mereka sukai. Zhou Yi dan Fan Yu tidak terkecuali dalam kasus itu. Zhou Yi sangat ketat terhadap murid-muridnya, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dengan Fan Yu di sana. Sebaliknya, dia berdiri di belakang Fan Yu, memberikan inisiatif kepada suaminya. Mengapa? Fan Yu berkata dengan acuh tak acuh. Huo Yuhao mengangkat kepalanya, memberikan jawaban yang diisi dengan rasa bersalah, Guru, saya telah melakukan kesalahan. Saya seharusnya tidak berbohong kepada Anda dan Guru Zhou. Namun, aku takut kamu akan mengkhawatirkanku. Itu sebabnya saya harus membuat kebohongan sebelum saya bisa pergi. Ini karena aku bahkan tidak yakin apakah aku akan bisa kembali ketika aku pergi. Dia sudah memikirkan banyak cara dia bisa memberikan permintaan maaf ini. Dengan bantuan Skydream Ichewom, pada dasarnya tidak ada lubang di alasannya. Nada bicaranya yang penuh rasa bersalah itu tidak palsu, tetapi dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Terlepas dari apakah itu untuknya atau kedua gurunya, mengatakan yang sebenarnya mungkin bukan hal yang baik. Mendengar kata-kata Huo Yuhao, minat Fan Yu, Zhou Yi, dan Wang Dong terusik. Zhou Yi tidak bisa membantu tetapi berkata, apakah ada sesuatu yang akademi tidak dapat membantu Anda menyelesaikan? Apakah Anda benar-benar harus melakukan ini sendiri? Apakah Anda mengatakan kepada saya bahwa kami tidak akan dapat membantu Anda jika Anda mengatakan yang sebenarnya kepada kami? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan lembut, kamu tidak akan bisa membantu saya. Masalah muncul dengan jiwa bela diri saya. Guru Zhou, apakah Anda ingat? Selama kelas Guru Wang, dia memberitahu kami bahwa hal yang paling menakutkan bagi seorang guru jiwa adalah menghancurkan jiwa bela diri mereka. Zhou Yi sangat heran, apa? Jiwa bela diri Anda? Petik 2. Huo Yuhao mengangguk, ketika tahun ajaran baru saja berakhir, saya melihat ada masalah dengan jiwa bela diri saya. Saya kadang-kadang merasa linglung ketika saya menggunakan mata roh saya, dan bahkan ada tanda-tanda jiwa bela diri saya patah. Pada saat itu, saya memikirkan apa yang dikatakan Guru Wang. Dia mengatakan bahwa jika jiwa bela diri tidak memiliki cukup bakat, dan jika seseorang yang memiliki kekuatan jiwa bawaan yang relatif rendah mencoba untuk berkultivasi dengan paksa, ada kemungkinan sangat kecil bahwa jiwa bela diri dapat hancur. Selain itu, hancurnya jiwa bela diri adalah bencana bagi tuan jiwa. Jika mereka beruntung, mereka akan kehilangan semua kekuatan jiwa mereka, dan jiwa bela diri mereka akan hancur dan lenyap. Jika mereka beruntung, itu bahkan bisa membahayakan hidup mereka. Pada saat ini, bahkan ekspresi Fan Yu telah berubah. Jika jiwa bela diri Huo Yuhao benar-benar hancur, maka benar-benar tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Bahkan Dou Luo berjudul pun tidak akan bisa melakukan apa-apa. Jiwa bela diri adalah inti internal dari setiap guru jiwa. Jika ada masalah muncul di dalam inti internal itu, maka bahkan harta surgawi tidak bisa berbuat apa-apa. Itu setara dengan hukuman mati. Yuhao, kalau begitu, kamu, saat ini,
Fan Yu bahkan tidak peduli betapa marahnya dia rasakan lagi, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Zhou Yi berkata dengan sedih, karena dia bisa berlutut dengan benar di sini, jelas tidak ada yang salah lagi. Yu Hao, lanjutkan. Petik 2. Kuo Yu Hao berkata, selama beberapa hari sebelum tahun akademik berakhir, perasaan itu menjadi semakin jelas. Saya mulai takut. Saya takut akan jiwa bela diri saya, dan saya takut tidak akan bisa hidup sesuai dengan cinta yang kalian berdua tunjukkan kepada saya. Saya memikirkannya dengan cermat, dan saya memutuskan untuk tidak memberitahu kalian berdua tentang hal itu. Jika jiwa bela diri saya benar-benar hancur, maka membicarakannya tidak akan ada gunanya. Jika tidak pecah, saya pasti akan kembali. Jadi, saya berbohong kepada Anda berdua. Saya tidak ingin Anda mengkhawatirkan saya. Chapter 45.3 Kamu masih hidup. Kamu, apa yang bisa aku katakan tentang kamu? Fan Yu menghela nafas. Membungkuk, dia meletakkan tangannya di bawah ketiak Kuo Yu Hao dan menopangnya. Anak ini terlalu bijaksana. Kemarahan yang awalnya di antara alis Zhou Yi telah mereda dengan jumlah besar. Hanya saja, kemarahan Wang Dong tidak berkurang sedikit pun. Dia berpikir dalam hati, bajingan ini. Dia berbohong, dan dia berbohong lagi. Kebohongan Huo Yu Hao bisa melewati Zhou Yi dan Fan Yu, tetapi mereka tidak bisa menipu Wang Dong. Mereka memiliki perpaduan jiwa bela diri yang sempurna, dan mereka telah berkultivasi bersama tepat sebelum Huo Yu Hao meninggalkan akademi. Jika ada sesuatu yang terjadi pada jiwa bela dirinya, Wang Dong akan merasakannya segera. Namun, dia tidak merasakan apa-apa. Namun pada saat ini, Wang Dong tidak bisa mengekspos kebohongan Huo Yu Hao. Dia hanya bisa mengubur keraguannya di lubuk hatinya. Zhou Yi berkata, lalu bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah tanda-tanda jiwamu hancur berantakan? Huo Yu Hao mengangguk. Zhou Yi mengerutkan alisnya dengan erat, itu juga masalah. Anda tidak hanya datang terlambat, Anda bahkan tidak mendapatkan cincin jiwa kedua. Aku takut kalau akademi akan. Huo Yu Hao berkedip, Guru Zhou, saya mendapatkan jiwa bela diri kedua saya. Hah, Zhou Yi memandang ke arahnya, heran. Fan Yu menyela, biarkan Yu Hao menyelesaikan apa yang dia katakan. Huo Yu Hao berkata, ketika saya meninggalkan akademi, saya merasa saya tidak memiliki banyak harapan lagi. Selain itu, tampaknya ada kekuatan tak terlihat yang membimbing saya ke utara. Ketidakhadiran dari jiwa bela diri saya semakin kuat, dan saya bisa merasakan bahwa mata roh saya melepaskan jejak es. Tampaknya membimbing saya ke utara. Di bawah keadaan linglung seperti ini, aku bahkan tidak tahu sudah lama aku berjalan, tapi tiba-tiba aku tiba di dunia es dan salju. Tempat itu sangat dingin, dan saya merasa akan dibekukan hidup-hidup. Namun, sensasi kehancuran yang datang dari jiwa bela diri saya menjadi semakin kuat, seolah-olah itu bisa hancur kapan saja. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi, tetapi saya pingsan di tanah yang dingin. Tepat sebelum saya pingsan, saya merasa bahwa saya tidak akan bisa bangun lagi. Saya tidak tahu berapa lama saya pingsan, tetapi karena itu saya kembali terlambat. Fan Yu dan Zhou Yi saling melirik. Meskipun area di mana Akademi Shrek mulai kedinginan, saat itu masih musim semi. Jika dia berbicara tentang dunia es dan salju, bukankah itu ekstrim north yang terpencil dan tak berpenghuni? Tanpa diduga, Huo Yu Hao tidak pergi ke hutan Great Stardo, dia pergi ke tempat yang begitu jauh. Selain itu bahkan di bawah situasi di mana jiwa bela dirinya yang memiliki tanda-tanda kehancuran membimbingnya. Ini terlalu fantastik. Huo Yu Hao melanjutkan, pada saat saya bangun, hari masih siang. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi tubuh saya sudah terkubur di salju. Ketika saya membuka mata, penglihatan saya dipenuhi dengan benda putih gelap. Saya pikir saya sudah mati, tetapi saya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres setelah beberapa saat. Kondisi tubuh saya masih sangat normal, dan saya bahkan bisa merasakan aliran kekuatan jiwaku. Selanjutnya, mata roh saya telah sepenuhnya stabil, mereka tidak lagi memiliki masalah. Aku keluar dari salju, tercengang. Baru kemudian saya menyadari bahwa saya masih berada di lokasi asli saya. Lebih mengejutkan lagi, ledakan kekuatan ekstra sepertinya berada di dalam tubuh saya. Saya menemukan kalajengking mati yang lebih dari 1 meter di dekat tubuh saya. Seluruh tubuhnya putih bersih, sedangkan ekornya berwarna hijau jade. Ada banyak benda kristal di permukaan cangkangnya, dan meskipun sudah mati, aku masih bisa merasakan betapa kuatnya benda itu. Kalajengking es giok, Zhou Yi menarik napas dalam-dalam, sementara mata Fan Yu dipenuhi dengan keheranan.
Wang Dong tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Guru Zhou, apa itu Ice Scorpion Jade? Zhou Yi berkata, ini adalah makhluk jiwa yang sangat kuat yang hidup di ekstrim North. Mereka memiliki populasi yang sangat besar, dan mereka adalah penguasa sejati dari tanah yang sangat dingin itu. Mereka memiliki atribut es pamungkas, dan biasanya, mereka hanya hidup di daerah inti di ekstrim utara. Bahkan bagi kita para penguasa jiwa, daerah itu adalah tempat terlarang. Ini adalah area yang benar-benar terlarang bagi manusia. Bahkan para ahli yang diberi gelar Douluo peringkat tidak akan berani dengan mudah melangkah di tempat yang sangat dingin itu. Yu Hao, kamu benar-benar bisa bertahan hidup setelah bertemu dengan Ice Scorpion Jade. Awalnya, Zhou Yi dan Fan Yu masih memiliki keraguan terhadap kata-kata Huo Yu Hao. Namun, kecurigaan mereka langsung turun dalam jumlah besar setelah Huo Yu Hao menggambarkan penampilan Ice Jade Scorpion. Meskipun ada sejumlah besar binatang jiwa di ekstrim North, tuan jiwa manusia jarang memiliki kesempatan untuk bertemu dengan mereka. Selain itu, halaman luar tidak pernah mengajarkan mereka apa-apa tentang kalajengking es batu giok dari tahun 1 hingga tahun 6. Jika dia tidak benar-benar melihat kalajengking es batu giok, bagaimana Huo Yu Hao dapat menggambarkan binatang buas seperti itu? Huo Yu Hao berkata, saya tidak tahu bagaimana saya melakukannya, tetapi ketika saya menemukan energi di dalam tubuhnya, saya mencoba berinteraksi dengannya menggunakan kekuatan jiwa saya. Pada akhirnya, dengan itu, Huo Yu Hao perlahan mengangkat tangannya. Jejak cahaya putih melintas melalui matanya yang awalnya biru tua, dan suhu di kantor Zhou Yi turun tepat setelah itu. Rasa dingin yang kuat bahkan menyebabkan Wang Dong menggigil secara naluriah. Fan Yu dan Zhou Yi jelas melihat kilau tembus cahaya dan berkilau di tangan Huo Yu Hao, seolah-olah dia mengenakan satu set sarung tangan berlian yang memiliki pancaran bergerak untuk mereka. Suhu di dalam kantor turun tiba-tiba. Fan Yu tidak bisa lagi duduk, dia tiba-tiba berdiri. Saat dia menatap Huo Yu Hao, dia tanpa sadar melebarkan matanya. Tepat setelah itu, mereka berdua melihat cincin jiwa ungu perlahan bangkit dari kaki Huo Yu Hao. Itu adalah lingkaran cahaya yang berkelap-kelip dengan warna ungu mulia, dan perlahan-lahan berombak di sekitar tubuh Huo Yu Hao. 1000 tahun cincin jiwa, Wang Dong segera berteriak. Ungu, bukankah itu mewakili cincin jiwa 1000 tahun? Namun, bagaimana itu mungkin? Situasi apa ini? Huo Yu Hao dengan cepat melepas jaketnya dan melepas bajunya, memperlihatkan bagian atas tubuhnya yang telanjang. Karena Wang Dong berdiri tepat di belakangnya, dia bisa langsung melihat tato berkilau dari kalajengking Ratu Batu Giok Es. Penggambaran kalajengking besar yang hidup dan seperti kehidupan memberinya lompatan. Huo Yu Hao perlahan berbalik, menunjukkan punggungnya ke Fan Yu dan Zhou Yi. Selama perjalanan kembali, ketika ia dan Skydream Ichewon mencapai titik ini, Huo Yu Hao bertanya kepadanya apakah para guru akan memperhatikan bahwa tato Ice Empress berbeda jika dibandingkan dengan Scorpion's Ice Jade biasa. Skydream Ichewon kemudian menjawab dengan menggunakan kata-kata yang paling sederhana, selain Anda, setiap manusia yang telah melihat permaisuri es telah mati. Kalajengking Ice Jade, itu benar-benar kalajengking Ice Jade. Yu Hao, kamu, ini tidak mungkin. Mata Zhou Yi dipenuhi dengan tampilan yang tidak dapat dipahami, seperti Fan Yu. Duo suami istri memandang Huo Yu Hao seolah-olah mereka sedang melihat monster. Setelah mengenakan pakaiannya kembali, Huo Yu Hao menarik jiwa bela dirinya dan berdiri di sana dengan patuh. Guru Zhou, saya juga tidak mengerti apa yang terjadi. Bisakah kalian berdua menjelaskan keraguan saya ini? Bagaimanapun, saya tidak lagi takut pada dingin setelah saya mendapatkan kekuatan ini. Sepertinya saya sudah menjadi bagian dari dunia es dan salju itu. Tiba-tiba, mata Zhou Yi berbinar. Dia memandang ke arah Fan Yu, apakah kamu pikir itu berhubungan dengan jiwa tubuhnya? Mata roh Yu Hao haruslah jiwa tubuh. Saya pernah mendengar Guru Wang Yan mengatakan bahwa para master jiwa-jiwa tubuh yang kuat akan memiliki kebangkitan kedua jiwa bela diri mereka. Jika itu benar-benar terjadi, meskipun situasi yang dia hadapi sekarang tampak luar biasa, itu tidak sepenuhnya tidak bisa dijelaskan. Mengapa saya tidak pergi mencari Wang Yan sekarang dan bertanya kepadanya tentang hal itu? Zhou Yi selalu tipe orang yang akan bertindak segera. Tepat ketika dia mengatakan bahwa dia akan pergi, Fan Yu meraih lengannya, tidak, kamu tidak bisa pergi. Diam sedikit, jika Anda membiarkan Wang Yan tahu tentang ini, apakah Anda pikir Departemen Jiwa Bela Diri akan membiarkan Yu Hao pergi? Zhou Yi tertegun. Saat dia melihat ke arah tatapan tegas di mata Fan Yu, dia segera mengerti apa yang dimaksudnya. Dia tetap diam setelah itu. Fan Yu duduk kembali,
lalu memandang ke arah Wu Yuhao. Yuhao, situasi yang terjadi padamu ini adalah kejadian yang sangat langka di antara kita para master jiwa. Ini adalah pertama kalinya kami mengalami situasi seperti ini. Karenanya, kami tidak dapat memberikan penjelasan lengkap kepada Anda. Namun, menurut perkiraan kami, itu harus menjadi sesuatu yang berhubungan dengan jiwa bela diri Anda. Jiwa tubuh selalu menjadi keberadaan yang sangat misterius. Ada sekte misterius di benua yang disebut sekte tubuh, dan mereka selalu melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan dan menumbuhkan jiwa penguasa yang memiliki jiwa tubuh. Mungkin mereka satu-satunya orang yang bisa memahami apa yang terjadi pada tubuh Anda. Guru dapat memberitahu Anda bahwa ini bukan hal yang buruk. Dari apa yang telah Anda tunjukkan kepada kami, Anda harus memiliki jiwa bela diri kedua sekarang. Apalagi, jiwa bela diri ini memiliki cincin jiwa 1000 tahun. Itu bisa diberikan kepada Anda oleh Ais Jade Scorpion yang Anda temukan di samping Anda. Adapun mengapa Anda bisa mendapatkan Ais Jade Scorpion sebagai jiwa bela diri kedua Anda, kami tidak bisa menjelaskan ini. Namun, ini benar-benar hal yang baik untuk Anda. Ais Jade Scorpion berada di antara puncak jiwa bela diri tipe serangan yang termasuk atribut es, dan itu akan memiliki manfaat yang sangat besar terhadap kultivasi masa depan Anda. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Kuo Yuhao mengangguk. Guru, lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Fan Yu berkata, biarkan saya menyelesaikan masalah Anda terlambat. Saya akan secara resmi mengumumkan fakta bahwa Anda adalah murid inti dari Departemen Jiwa Marsial. Selain itu, saya akan memberikan laporan kepada Akademi bahwa alasan mengapa Anda terlambat adalah karena Anda membantu saya menyelesaikan tugas yang saya berikan kepada Anda. Namun, jika kami melakukannya seperti ini, Anda tidak akan bisa menjadi murid inti dari Departemen Jiwa Marsial di masa depan. Guru tidak mau memaksa Anda, jadi Anda harus membuat pilihan sendiri. Namun, saya dapat menjamin Anda bahwa saat Departemen Jiwa Bela Diri menemukan bahwa Anda adalah master jiwa berjiwa kembar yang memiliki cincin jiwa 1000 tahun sebagai cincin jiwa pertama jiwa bela diri kedua Anda, mereka tidak akan mengusir Anda. Karena ini, Anda harus memutuskan sendiri apakah Anda ingin belajar bersama saya atau tetap di Departemen Jiwa Bela Diri sebagai murid inti. Adapun kultivasi masa depan Anda, saya pribadi percaya bahwa Anda harus fokus pada mata roh Anda terlepas dari apakah Anda tinggal di Departemen Jiwa Marsial atau sepenuhnya dipindahkan ke Departemen Alat Jiwa. Keuntungan terbesar dari jiwa bela diri kembar terletak pada kenyataan bahwa Anda dapat menambahkan cincin jiwa ke jiwa bela diri kedua Anda begitu kultivasi Anda cukup kuat. Pada saat itu, keuntungan dari master jiwa berjiwa kembar dapat sepenuhnya ditampilkan. Namun, Anda sudah berjalan di jalur mata roh Anda, jadi akan lebih baik bagi Anda untuk tidak dengan mudah mengubah gaya bertarung Anda. Sebelumnya, Anda mengatakan bahwa Anda akan mendapatkan keterampilan jiwa kedua untuk mata roh Anda. Karena itu masalahnya, Anda harus terus mengembangkan mata roh Anda, dan bukan jiwa bela diri baru yang baru saja Anda dapatkan. Sungguh aneh bagaimana Anda mendapatkan jiwa bela diri baru ini, jadi kita harus mengamatinya lebih lama sebelum melakukan sesuatu. Mari kita lihat cincin jiwa kedua Anda terlebih dahulu. Petik 2.